Jujur ini pertama kali saya ibadah kumpul-kumpul seperti ini teman-teman. Karena kalau di Jakarta semua masih online. Saya bersyukur diberi kesempatan Tuhan yang luar biasa. Boleh beribadah bersama dengan teman-teman antusias yang sangat luar biasa, saya diberkati. Nah, nama saya Farah Walado. Saya masih mahasiswi di salah satu universitas Harvest di Jakarta. Saya orang lama teman-teman, tapi baru kelihatan. Sama-sama pelayan juga teman-teman Mahanaim di tempat ini. Nah, malam hari ini izinkan saya untuk boleh menyaksikan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang boleh saya alami. Kalau untuk menyaksikan hal-hal yang baik gitu ya, hal-hal yang menyenangkan, misalnya diterima dalam pekerjaan, ulang tahun, terima hadiah, itu senang sekali. Tapi bagaimana kalau kita diminta untuk menyaksikan satu peristiwa yang kita alami, yang kalau kita ingat saja, rasanya mau menguras air mata. Beberapa minggu yang lalu, hampir 1 bulan lebih, Tuhan izinkan saya untuk berada di satu taman yang sangat indah, penuh dengan bunga yang sangat banyak, berwarna-warni, tapi kondisinya saat itu saya datang di taman itu pada malam hari. Jadi gak kelihatan indahnya teman-teman. Gelap, sekalipun tamannya indah, tapi justru saya merasa seperti di tengah-tengah kuburan. Kenapa? Gelap, karena malam. Tuhan izinkan saya berada di situasi saya harus kehilangan satu orang yang begitu saya kasihi. Satu orang yang sangat dekat dengan saya. Satu orang yang tahu kelemahan saya, bahkan menerima kelemahan saya. Satu orang yang sangat mengerti saya, sangat mengerti saya. Satu orang yang sama-sama dengan saya menulis berbagai rencana di buku yang sama. Menulis berbagai banyak harapan di buku yang sama. Menulis berbagai kerinduan untuk kami lakukan bersama-sama teman-teman di tahun 2020 dan tahun-tahun selanjutnya. Satu orang yang pernah berjanji kepada saya kalau dia tidak akan meninggalkan saya. Tapi di beberapa waktu yang lalu Tuhan izinkan orang yang sangat saya kasihi, kekasih saya, untuk kembali kepada Tuhan. Apakah saya sedih? Sangat sedih teman-teman. Hati saya hancur, harus menerima kenyataan seperti itu. Seakan-akan sia-sia apa yang saya bangun. Kalau saya baca lagi bukunya, Tuhan ini mau dibikin apa Tuhan? Enggak berguna ini rencana-rencana yang sudah kami buat, yang sudah kami bangun. Saya sedih, saya enggak tahu mau mulai dari mana. Kenapa? Karena semua rencana yang ada di buku itu, semua kami lakukan sama-sama teman-teman. Mau pelayanan sama-sama. Bahkan waktu terdekat berencana untuk membangun satu keluarga dalam Tuhan. Saya hancur. Saya nggak tahu mau bikin apa. Bahkan saya pernah berdoa waktu itu ketika dalam kondisi itu, Tuhan, saya nggak tahu mau mulai dari mana lagi Tuhan. Hancur saya Tuhan, saya nggak bisa. Saya nggak punya harapan sama sekali. Setiap hari yang saya lakukan teman-teman cuma nangis. Saya nggak bisa peluk mama saya nggak bisa peluk orang-orang di sekitar saya, terbatas. Tuhan ajari saya untuk belajar kamu harus bersandar kepada Tuhan. Tuhan ajari saya kamu benar-benar harus berserah sama Tuhan. Tiap hari di kamar yang saya lakukan, saya cuma nangis. Saya terbuka di hadapan Tuhan, Tuhan saya enggak mampu lagi Tuhan. Bahkan sebelum kekasih saya ini dipanggil Tuhan, saya sudah bilang, Tuhan saya enggak mampu, Tuhan ini udah batas kekuatan saya. Tolong Tuhan, kalau boleh, izinkan saya bersama-sama dengan dia lagi. Padahal saya udah bilang saya enggak mampu.
Tapi apa jawaban Tuhan? Seakan-akan doa saya sia-sia. Seakan-akan iman saya sia-sia, padahal saya yakin dia akan sembuh. Seakan-akan sia-sia teman-teman. Tapi saya bersyukur, saya bangga kepada Tuhan yang besar. Di waktu-waktu yang sulit, bagi saya adalah waktu yang paling menakutkan yang pernah saya alami. Di mana saya hanya sendirian di kamar, enggak tahu mau bikin apa. Di situ saya cuma bisa berdoa, nangis, baca firman Tuhan. Ketika saya harus dengar kabar yang enggak baik, saya langsung baca Alkitab. Tuhan, aku percaya firman-Mu. Aku pegang firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Tuhan, aku tahu aku berharga. Tuhan, aku tahu aku enggak pernah ditolak Tuhan. Sekalipun aku mengecewakan Tuhan, aku berdosa. Tapi aku enggak pernah ditolak Tuhan. Saya belajar percaya kepada firman Tuhan. Ketika di titik di mana saya harus menerima jawaban Tuhan bahwa saya harus ditinggalkan. Disitulah teman-teman, di waktu yang bersamaan, saya juga merasakan bahwa Tuhan betapa mengasihi saya. Di beberapa waktu sebelum akhirnya orang yang saya kasihi dipanggil Tuhan, yang saya katakan waktu yang sulit, ketika saya hanya berdoa, saya cuma bisa nangis, saya bisa main gitar, puji nyembah Tuhan. Di waktu itulah, kalau saya ingat lagi, di momen yang paling menakutkan itulah, Tuhan sedang kuatkan saya. Ketika saya harus dengar dia dipanggil Tuhan, firman yang saya baca tiba-tiba hidup semua teman-teman. Aku berjaga-jaga, bahkan di lembah maupun aku ada. Apa yang kau perbuat yang terbaik buat kami. Tuhan tidak pernah mengecewakanmu, rancanganku baik untukmu. Firman Tuhan itu hidup dalam hidup saya tidak ngerti lagi. Di saat yang bersamaan saya dengar dia meninggal, di saat yang bersamaan juga saya merasa beban yang di atas pundak saya tiba-tiba diangkat. Saya tidak ngerti, saya tidak paham situasi itu teman-teman. Tapi itu yang saya alami. Betapa dahsyat Tuhan, betapa berkuasa firman yang engkau punya. Firman Tuhan itu hidup dan bekerja dalam hidup kita teman-teman. Malam hari ini saya mau katakan buat teman-teman, ada banyak orang yang mengatakan, Farah kamu kuat, luar biasa loh. Kamu hebat ya, kamu wanita yang luar biasa, apalah itu. Tapi saya mengaku saya hancur teman-teman, saya sedih, saya sakit, saya lemah. Saya tidak berdaya. Bahkan kalau saya berdiri di hadapan teman-teman, saya mau katakan ini Tuhan teman-teman, bukan saya. Kalau teman-teman lihat saya hebat, saya kuat, saya mau katakan engkau sedang lihat Tuhan yang sedang bekerja dalam hidup saya. Engkau sedang melihat perbuatan Tuhan yang sedang bekerja dalam hidup saya. Satu firman Tuhan yang menguatkan saya, Filipi 4 ayat 7 Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kekhawatiran saya, ketakutan saya, diambil alih oleh Tuhan, digantikan dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kalau saya boleh berdiri sampai saat ini, bahkan saya masih bilang Tuhan engkau baik. Bukan saya teman-teman, saya bukan wanita hebat. Saya wanita yang lemah, hancur, rapuh teman-teman. Tapi Tuhan yang berbelas kasihan kepada saya, yang boleh membuat saya kuat sampai pada saat ini. Saya bersyukur Tuhan baik buat kita semua. Malam hari ini saya mau katakan satu hal buat kita semua. Dengar baik teman-teman. Ketika apa yang engkau cintai, apa yang engkau punya, bahkan seseorang yang sangat engkau kasihi, tiba-tiba itu diambil daripadamu, tiba-tiba itu hilang. Saya mau katakan, sesungguhnya engkau tidak kehilangan apapun. Engkau tidak kehilangan apapun. Semuanya milik Tuhan, semuanya untuk Tuhan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan, kata firman Tuhan. Ketika engkau menerima sesuatu yang indah, dan engkau mengatakan Tuhan engkau baik, Tuhan terima kasih. Saat hal yang indah itu pun diambil Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu dan tetap katakan, Tuhan terima kasih. Tuhan engkau baik. Tuhan